berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan apa kabar? Semoga selalu semangat dan kita mulai aktivitas di pagi hari ini tentunya dengan optimisme. Dan itu juga optimisme yang sekarang ini sedang disandarkan oleh sahabat-sahabat dari Dinas Kependidikan Provinsi Jawa Timur, karena PTM pembelajaran tatap muka juga sudah mulai dilakukan meskipun secara terbatas ya, apalagi kita masih di tengah pandemi COVID-19. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sekarang masuk dalam program Dinamika Jawa Timur, di mana untuk pagi hari ini kita membahas tentang apa kabar PTM pembelajaran tatap muka di Provinsi Jawa Timur dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama yaitu dengan Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Dr. Rudi Purwono SE MSE, beliau adalah Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER. Tentunya untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya di 0811 309 1009. Bersama saya Panji Harto sebagai host, dan juga untuk program Dinamika Jawa Timur ini bisa Anda dengarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuran Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Radio Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Baik, langsung saja saya sapa satu persatu narasumber. Ada Pak Wahid Wahyudi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa, ini sudah di kantor ini kelihatannya kalau lihat dari backgroundnya ini. Ampun. Saya terakhir ketemu dengan Panjenengan pada tanggal 1 September hari Rabu, waktu Pak Wahid menemani Bu Gubernur saat mengikuti vaksinasi massal di Stadion Gor Delta. Waktu itu langsung dari Sidoarjo langsung ke Jember kalau nggak salah ya Pak ya. Dan juga saya sapa narasumber yang kedua, Dr. Rudi Purwono. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Panji. Luar biasa Pak ini. Wahid Wahyudi, Pak Kepala Dinas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Ya, dan juga untuk siaran ini bisa Anda simak juga di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo, di mana kalau lihat dari chatnya ini luar biasa, banyak SMA SMK yang juga sudah join ini Pak Wahid. Sekedar informasi saja untuk panjenengan. Baik, Pak Wahid dan Pak Rudi, sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini yang sudah disiapkan oleh produser kami. Ya sahabat, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan sudah menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah bisa secepatnya menggelar sekolah tatap muka atau PTM. Ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dengan meminta semua kepala daerah bisa menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PTM, tentunya dengan mengacu pada status zona wilayah, karena hanya wilayah dengan level 1, 2, dan 3 saja yang bisa melakukan sekolah tatap muka.
Ini seperti yang dikatakan Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur saat ditemui Selasa lalu. Ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2001 bahwa daerah yang masuk kategori level 1, level 2, level 3 itu diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Tentu ada perbedaan antara level 1, level 2, level 3 yang kita masukkan di dalam SOP dan itu semua sudah kita siapkan. Yang kedua, ada arahan dari Presiden Republik Indonesia bahwa sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat warga sekolah sudah divaksin. Warga sekolah itu ya gurunya, ya tenaga kependidikannya, ya siswanya. Sementara yang sudah divaksin cukup banyak itu adalah guru dan tenaga kependidikannya, sudah rata-rata di atas 80%. Tetapi yang siswa ini masih relatif kecil, masih berbeda-beda antar kabupaten kota, ada yang sudah 15%, ada yang 10%, ada yang 5%. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa memberikan arahan bahwa bagi daerah yang masuk level 1, level 2, level 3 dipersilahkan melakukan pembelajaran tatap muka dengan catatan sudah vaksin minimal vaksin pertama. Seperti yang dikatakan oleh Wahid Wahyudi, menurut Gubernur, sudah tidak perlu lagi kegiatan uji coba PTM karena aturan yang diikuti adalah status level wilayah. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo. Itu tadi pernyataan dari Pak Wahid. Pak Wahid melihat tayangannya Pak Wahid sendiri, luar biasa. Baik, kalau saya melihat peta sebaran COVID-19 Jawa Timur yang mengutip dari info covid19.jatimprov.go.id, untuk update tanggal 5 September 2021 ini tidak ada zona merah, adanya zona oranye dan juga zona kuning. Nah, kalau kita kaitkan dengan PTM, pembelajaran tatap muka, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh mengenai PTM ini, sebenarnya regulasinya itu seperti apa, Pak Wahid? Bisa di-refresh atau bisa dijelaskan kembali, Pak Wahid? Ya, jadi PTM terbatas ini didasarkan kepada Inmendagri yang terakhir nomor 38 tahun 2021 bahwa daerah yang sudah masuk level 1, level 2, level 3 itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa ditambahi bertahap. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas bertahap. Kenapa bertahap? Karena menyesuaikan kondisi COVID-19. Kalau sekarang yang dilaksanakan di Jawa Timur, pembelajaran tatap muka terbatas itu hanya 2 jam per hari. Dan siswa boleh mengikuti PTM maksimal 2 kali per minggu. Tentu ini akan kita tingkatkan sesuai dengan perkembangan COVID-19. Tentu harapan kita bersama akan semakin baik. Baik, Pak Wahid, kalau dari menyimak dari apa yang jenengan tadi sampaikan pada saat di wawancara tadi tanggal 24 Agustus itu ya, itu kan ketentuannya bahwa PTM ini bisa dilakukan di PPKM level 3 ke bawah, tapi warga sekolah juga harus divaksin. Sampai sejauh ini berapa persen, Pak, warga sekolah? Kalau guru yang sepanjang yang saya tahu bolehlah angkanya persentasenya cukup tinggi. Tapi bagaimana dengan para murid ini, Pak? Kebijakan terkait dengan PTM ini sangat dinamis, menyesuaikan dengan kondisi COVID serta kondisi dari vaksinasi. Kebijakan terakhir dari hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan yang diikuti oleh gubernur seluruh Indonesia, juga diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan kebetulan saya pada waktu itu juga mengikuti, bahwa terkait dengan vaksinasi ini
bagi sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, guru dan tenaga kependidikannya ini wajib mengikuti vaksin 2 kali. Jadi yang belum vaksin 2 kali, guru dan tenaga kependidikan tidak diperkenankan hadir pada PTM terbatas. Tetapi bagi siswanya, karena masih relatif sedikit, kalau guru dan tenaga kependidikan ini sudah mencapai 88,48% yang vaksin 1 kali, dan yang sudah vaksin 2 kali itu mencapai 77,74%, dan yang belum vaksin bagi guru dan tenaga kependidikan ini banyak yang karena kondisi badannya tidak memungkinkan, ada yang hamil, ada yang tekanan darah tinggi, sehingga belum bisa melakukan vaksin. Sedangkan siswanya tidak harus vaksin karena masih relatif kecil. Namun Gubernur Jawa Timur sudah memerintahkan Bupati Wali Kota agar memprioritaskan vaksinasi untuk siswa. Sampai dengan hari ini, siswa yang sudah divaksin 1 kali itu 19,96% dari jumlah siswa SMA, SMK, SLB yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada 1,235 juta anak. Jadi sudah divaksin 246.662 anak atau 19,96%. Sedangkan yang sudah vaksin kedua baru mencapai 3,59% atau 44.329 anak. Di samping siswa SMA, SMK, SLB mengikuti vaksin yang dilaksanakan di berbagai tempat, Gubernur Jawa Timur juga melaksanakan vaksinasi serentak untuk siswa SMA, SMK, dan SLB bahkan madrasah aliyah. Pada tanggal 4 Agustus 2021 yang lalu telah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 38.000 dosis. Kemudian pada tanggal 28 Agustus ditambahi 57.000 dosis. Kemarin kami ke Ponorogo mendampingi gubernur juga melaksanakan vaksinasi untuk siswa SMA, SMK, dan madrasah aliyah sebanyak 5.000 dosis. Jadi sekarang memang sedang konsentrasi untuk vaksinasi siswa. Gubernur Jawa Timur juga sudah mengajukan ke pemerintah pusat agar vaksin yang dikirim ke Jawa Timur ini jenisnya Sinovac supaya bisa dimanfaatkan untuk vaksinasi siswa. Ya, Sinovac bukan Moderna atau Pfizer ya Pak ya? Baik, Pak Wahid, kalau melihat dari peta sebaran COVID itu kan 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, 20 yang sudah memasuki PPKM level 3 ke bawah, dan ini diperkenankan untuk melakukan hybrid learning, baik itu pembelajaran daring dan juga luring. Tapi seandainya kalau kondisinya seperti ini Pak, misalnya oke lah kalau guru sudah rata-rata tenaga pendidik sudah divaksin begitu ya, tapi siswa hampir istilahnya itu presentasinya juga belum cukup tinggi. Tapi bagaimana kalau sekolah itu akhirnya memaksakan untuk melakukan PTM terbatas? Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana Pak Wahid? Di dalam Inmendagri 38 2021 di Jawa Timur ini sudah ada 29 kabupaten kota yang diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka karena masuk level 2 dan 3. Apalagi 1 nantinya pasti boleh. Dan salah satu prasyarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu adalah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 setempat. Di samping itu, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, hak prerogatifnya ada di orang tua. Jadi harus mendapatkan izin dari orang tua. Oleh karena itu, semua sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tetap harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi hybrid learning di semua sekolah, sehingga siswa itu bisa memilih
apakah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah ataukah mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Baik, sebelum saya geser ke Pak Rudi, dari sisi sekolahnya sendiri apakah ada asesmen atau checklist Pak Wahid sehingga sekolah tersebut selain guru dan muridnya juga divaksin, apakah sarana prasarana sekolah juga harus ada ketentuan tersendiri untuk diperbolehkannya PTM? Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek telah mengeluarkan daftar periksa atau checklist apa saja syaratnya sebuah sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan alhamdulillah persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur sudah terpenuhi semua. Apalagi di Jawa Timur sudah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini sejak tanggal 18 Agustus 2020. Kemudian pada bulan Januari 2021 ada kebijakan dipersilahkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian PJJ lagi karena ada kebijakan terkait dengan PSBB dan PPKM, sehingga begitu ada Inmendagri nomor 35 dan nomor 38 2021, Jawa Timur sudah sangat siap melaksanakan pembelajaran tatap muka itu. Baik, saya geser ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau melihat dari apa atau mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi, bahwasanya untuk pemberian vaksin di kalangan tenaga pendidik dan guru ini kan cukup tinggi, persentasenya 80, bahkan untuk dan vaksin kedua juga cukup tinggi. Sementara untuk murid sendiri masih di kisaran di bawah 20%. Kalau menurut Anda apakah untuk PTM ini sebaiknya di hold dulu atau memang harus tetap berjalan? Monggo Pak Rudi. Mohon izin Mas Panji, sinyal saya agak putus-putus ini. Diulang lagi tadi apa yang saya mau ya. Kalau melihat dari kondisi yang ada sekarang ini Pak Rudi, apakah karena tingkat pemberian vaksin kepada para murid siswa belajar itu kan masih relatif belum tinggi begitu ya, apalagi pandemi COVID itu juga banyak variannya sekarang ini. Kalau menurut Anda apakah PTM dalam kondisi sekarang ini memang terlalu prematur untuk diterapkan atau memang sudah saatnya? Ya, ini mohon maaf, sinyal di daerah kami lagi putus-putus ini, Pak Panji. Ingin saya berikan pendapat ya terkait dengan kondisi saat ini. Jadi intinya yang pertama, alhamdulillah ya, Pulau Jawa ya, COVID-19 ini sudah mengalami perbaikan dibanding kondisi sebelumnya, sehingga di Pulau Jawa dan di Jawa Timur ini sudah masuk dalam level 3, bahkan sudah ada di level 2 ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kondisinya sudah masuk ke level 2 semuanya, dan mungkin dalam waktu dekat juga COVID-19 ini sudah tidak ada lah di Pulau Jawa dan di Indonesia. Terkait dengan proses persiapan ya, tatap muka, pembelajaran tatap muka ini memang sangat penting ya, seiring dengan kita kan sudah 1,5 tahun ini ya Pak Wahid ya, siswa-siswi di rumah ya, mungkin pada kangen dengan sekolahnya ini ya. Mohon maaf, ini kondisinya, sinyal gimana? Iya. Terdengar suaranya? Terdengar ya? Sekarang. Pak Panji. Siap, terdengar Pak Rudi. Monggo, dilanjut. Iya, Pak Rudi. Mohon maaf, agak putus-putus ini Pak Rudi. Baik. Pak Rudi, kita hold dulu ya, dan Pak Wahid kita jeda dulu karena sinyal dari Pak Rudi sepertinya masih belum oke. Nanti kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Apa kabar pembelajaran tatap muka di Provinsi Jawa Timur bersama Pak Wahid Payudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Pak Rudi Purwono,
Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Kami akan kembali sesudah kita ikuti komersial break berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Budi Raharjo bin Imam Fadori. Budi Raharjo bin Imam Fadori dulu tinggal di Tempel Sukorejo 1, nomor 113 RT 4 RW 1 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Budi Raharjo bin Imam Fadori, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 6 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema apa kabar pembelajaran tatap muka di Jawa Timur. Bersama dua narasumber, Pak Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Pak Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Tadi sempat ada masalah dengan koneksi dengan Pak Rudi, tapi mudah-mudahan sudah clear sekarang ini. Sudah divaksin mudah-mudahan koneksinya. Monggo Pak Rudi. Oke Bapak Haji, dengan pangapunten. Jadi intinya kita bersyukur ya, alhamdulillah Pulau Jawa ya pada umumnya ini dan
khususnya Jawa Timur sudah masuk ke level 3, bahkan sudah ada yang level 2 nih Pak Kadis ya. Dan ya kita berdoa semoga dalam waktu cepat semuanya sudah terselesaikan lah dengan permasalahan COVID-19 ini. Dan kita melihat juga apa yang dilakukan oleh Bu Gubernur luar biasa, itu sudah proses percepatan dalam vaksinasi yang sudah mengcover seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, kemudian juga persiapan yang dilakukan dari konteks perekonomian dan juga masalah pendidikan. Nah, ini di bawah komando Pak Yudi, alhamdulillah dalam persiapan untuk tatap muka ini ya, tatap muka bagi siswa-siswi ini memang segala sesuatunya harus dipersiapkan. Ya. Kalau berbicara apa syaratnya, yang mungkin yang paham adalah Pak Kepala Dinas gitu ya, Pak Kepala Dinas, karena beliaulah yang akan mengomandani pelaksanaan tatap muka kepada baik siswa dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, mungkin sampai tingkat lanjutan. Nah, di sini kalau kami melihat bahwasanya kalau pelaksanaan pendidikan kan levelnya masih di level kabupaten kota ya, artinya bahwa siswa-siswinya memang berasal dari kota atau kabupaten yang bersangkutan. Lain kalau kami dari perguruan tinggi itu se-Indonesia ya, sehingga kalau kita lihat pelaksanaan vaksinasi di Pulau Jawa atau di Jawa Timur mungkin akan sangat lebih baik kita melihatnya perspektif Indonesia, karena kalau mahasiswa itu bisa dari Sabang sampai Merauke ya, sehingga memang akan lebih sulit lagi untuk berkaitan dengan proses kita memantau sejauh mana mahasiswa itu sudah vaksinasi atau belum. Tapi kalau siswa-siswi tingkat pendidikan mulai lanjutan sampai ke bawah kan relatif di kabupaten kota besar. Dan Jawa Timur alhamdulillah tingkat vaksinasinya sudah setinggi. Masuk guru juga masalah siswanya. Kita sudah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ini kondisi yang memang sangat penting bagi kita semuanya. Seiring kalau di pendidikan kan kita berharap bahwa capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran itu harus terpenuhi. Artinya kalau siswa menempuh suatu mata pelajaran tertentu, maka capaian pembelajaran dari mata pelajaran itu harus terpenuhi. Ya, kalau di saat ini ya sampai 1,5 tahun kemarin ini kita masih berlangsung dengan daring ya. Kalau di siswa-siswi dalam capaian pembelajaran sebenarnya tidak ada masalah, karena saya paham Pak Kadis sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk saya pernah mendengar ATM untuk mendapatkan materi ya di pelosok daerah, sehingga bayangan kami adalah semua yang berkaitan dengan capaian pembelajaran ini pada saat daring itu sudah dilakukan secara baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sehingga yang paling penting adalah capaian pembelajaran itu tidak sampai terkurangi meskipun dalam kondisi pandemi dengan pelaksanaan daring. Seiring dengan persiapan ke depan, yang mudah-mudahan kami berharap ya semuanya bisa dilaksanakan secara baik, karena pasti siswa-siswi ini kan kepingin sekolah lah ya, ingin ketemu dengan guru-gurunya ya, ketemu dengan teman-temannya ya. Mungkin kalau ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan daring ya, saya ketemu dengan Pak Kadis ini ya ketemu secara beberapa kali ya dalam 1,5 tahun ini, tapi itu sangat mungkin diharapkan oleh siswa-siswi untuk ketemu langsung dengan teman, karena itu membangun environment ya, lingkungan kedekatan sosial yang sangat penting ya, kedekatan antara siswa dengan teman-temannya ya, kemudian siswa dengan gurunya ya, kemudian dengan lingkungan sekitarnya, sehingga memang kita berharap kondisi Jawa Timur ini sudah terus membaik ya sampai ke level 2 semuanya, bahkan semuanya sudah terselesaikan lah masalah COVID-19 ini, sehingga seluruh pendidikan itu bisa berlangsung dengan tatap muka. Karena tidak hanya materi terkait dengan capaian pembelajaran, tapi konteks sosial juga sangat penting ya. Interaksi antara semuanya itu menjadikan pendewasaan bagi siswa itu sendiri. Demikian Pak Panji. Baik Pak Rudi, ini juga mengingatkan saya, ada tetangga saya yang kemarin tahun lalu, tahun 2020 itu kan pertama kali maraknya pandemi COVID-19 itu ya, sudah daftar sekolah. Sampai sekarang belum ketemu secara fisik face to face dengan teman-temannya gitu ya. Padahal sudah naik ke kelas 2 gitu ya. Ya, mudah-mudahan dua ini ya. Baik, sebelum saya bacakan atau teman-teman di redaksi bacakan, banyak pertanyaan yang sudah masuk di SMS, WA atau WA kami di 0811 309 1009. Saya ke Pak Wahid terlebih dahulu. Pak Wahid,
Kita tahu kalau untuk PTM hybrid learning daring dan luring ini kan melihat situasi dan kondisi di daerah tersebut begitu ya. Tapi di sisi lain apakah ada semacam satgas atau boleh dibilang di Jember kalau tidak salah ya, Bu Gubernur Jawa Timur mengapresiasi ada istilahnya dari teman-teman, ada satgas internal itu namanya teman sebaya yang mengingatkan kalau misalnya ada teman-temannya yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi di sisi lain, kira-kira sekolah itu ada diberi kemampuan atau bekal misalnya memberikan pertolongan pertama atau ada sesuatu yang sifatnya emergensi nggak Pak? Misalnya kalau nantinya PTM itu dilakukan. Ya, jadi selain checklist dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa menambahkan satu syarat lagi bagi sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu di sekolah harus ada gugus tugas COVID-19 sekolah yang terdiri dari guru tenaga kependidikan dan OSIS atau dari siswa, yang tugasnya adalah menegakkan protokol kesehatan di sekolah. Kemudian sekolah juga diharapkan memfungsikan UKS, usaha kesehatan sekolah. Jadi ada ruangan khusus yang disiapkan untuk mengantisipasi apabila ada yang perlu diantisipasi. Termasuk semua sekolah juga sudah harus punya akses di pelayanan kesehatan terdekat. Jika bila ada sesuatu sudah memiliki SOP harus dibawa ke mana. Sehingga semua protokol kesehatan itu disiapkan sebaik-baiknya agar pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan dengan baik, penanggulangan COVID-19 juga bisa berjalan dengan baik. Amin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan konsisten ya Pak. Harapannya kan seperti itu. Pak Panji, saya lupa. Hybrid learning ini harus dilaksanakan di semua sekolah. Kenapa begitu? Karena meskipun pembelajaran tatap muka terbatas itu dilaksanakan, pembelajaran tatap muka itu hanya 2 jam per hari dan hanya siswa bisa mengikuti 2 kali seminggu. Maka untuk penambahan jam pembelajaran tetap harus dilaksanakan dengan online atau pembelajaran jarak jauh. Dan Gubernur Jawa Timur seperti yang disampaikan Pak Rudi Purwono tadi, berharap bahwa teknologi digital ini bisa dimanfaatkan oleh semua wilayah di Jawa Timur. Dan memang di beberapa wilayah masih ada blank spot atau tidak terjangkau oleh internet. Misalnya di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah kepulauan. Oleh karena itu, satu inovasi yang kami lakukan, kita beri sebuah alat yang kami beri nama Anjungan Belajar Mandiri. Jadi semacam ATM, di situ terdapat modul-modul pembelajaran yang bisa di-download oleh para siswa di daerah itu. Guru juga bisa mengupload bahan ajarnya di alat itu, dan bisa di-download oleh semua warga yang ada di sekitar sekolah itu, atau alat itu juga bisa dipasang di balai desa sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua warga desa. Nah, itu satu di antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi supaya generasi masa depan bangsa ini tidak tertinggal gitu ya. Baik, luar biasa. Pak Wahid, Pak Rudi, mohon izin saya ke redaksi dulu, ada beberapa pertanyaan ini yang perlu kita tanggapi. Kanza. Ya, ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari Twitter @farhanasistari. Pak, untuk beberapa wali murid ada yang terpaksa harus vaksinasi karena mengikuti suara mayoritas sekolah yang setuju PTM. Ini bagaimana ya Pak? Bukannya melanggar hak suara mereka sebagai orang tua. Lalu kemudian dari IG Didi Ferdinand, sebagai orang tua kami setuju Pak, anak saya makin malas di rumah, tapi juga kasihan harus menyesuaikan lagi. Nah, mungkin ada persiapan dari rumah Pak sebagai orang tua untuk bisa menyemangati anak untuk melakukan PTM. Baik, ini sekalian saya juga bacakan yang dari SMS ya Pak Wahid ya, mohon izin.
Ini nggak ada kaitannya, tapi mohon bisa ditanggapi atau tidak tergantung Pak Wahid ini. Dari Mas Wahyu di Krian, pertanyaan begini. Kalau untuk warga belajar baru, apakah ada kewajiban untuk membeli seragam sekolah? Terima kasih Mas Wahyu. Nggak ada kaitannya dengan tema kita, tapi terserah Pak Wahid nanti mau boleh ditanggapi, boleh tidak ya. Baik, monggo Pak Wahid, pertanyaan tadi bisa ditanggapi? Ya, jadi sekolah sudah memiliki SOP untuk mengatur siswanya mulai berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian tiba di sekolah, masuk sekolah, mengikuti pembelajaran, sampai kembali pulang lagi. Itu sudah ada SOP-nya. Termasuk di dalam pembelajaran. Salah satu syaratnya misalnya guru tidak boleh jalan-jalan di kelas. Guru harus tetap berada di depan siswa supaya jarak tetap terjaga. Kemudian vaksin memang dihimbau apabila ada vaksinasi di manapun, dihimbau siswa bisa mengikuti vaksin. Tidak harus menunggu vaksinasi di sekolah. Jadi menjaga dari pandemi COVID-19 ini adalah tanggung jawab bersama, pendidikan juga tanggung jawab bersama, jadi kita harus bersama-sama melakukannya. Karena apa? Pembelajaran tatap muka ini perlu segera dilaksanakan, karena dari hasil evaluasi yang kami lakukan, pembelajaran jarak jauh ini kurang berjalan efektif dengan berbagai kendala, sehingga terjadi penurunan kualitas pendidikan. Begitu juga dampak dari psikologi siswa. Banyak siswa yang merasa jenuh di rumah, bahkan stres di rumah karena lama tidak ketemu teman-temannya, tidak ketemu gurunya, bahkan terjadi psikososial di mana orang tuanya marah-marah kepada putra-putrinya yang mungkin di rumah selalu minta didampingi orang tuanya di dalam mengikuti proses belajar mengajar jarak jauh. Kemudian yang kedua tadi, meskipun tidak terkait dengan tema hari ini terkait seragam, bahwa siswa itu ke sekolah harus seragam yang ditentukan oleh sekolah masing-masing. Nah, seragam itu apakah harus membeli di sekolah ataukah membeli di luar sekolah, silahkan bebas. Mau membeli di koperasi sekolah, silahkan. Mau membeli di pasar, silahkan. Jadi membelinya dimanapun bebas. Mau menggunakan pakaian milik kakaknya juga boleh. Mendapatkan pakaian dari temannya yang sudah tidak dipakai lagi juga boleh. Jadi bebas. Yang penting sesuai dengan seragam yang ditentukan oleh sekolah masing-masing. Iya, yang penting pakai seragam gitu Pak ya, jangan pakai. Yang penting pakai seragam. Betul, jangan pakai baju bebas, nanti dikira sudah mahasiswa ini. Baik, ini ada pertanyaan juga untuk Pak Rudi. Pak Rudi dari akun @sofik yang mahasiswa. Bagaimana untuk PTM untuk jenjang universitas? Apakah juga sudah boleh melakukan PTM? Monggo tanggapannya Pak Rudi. Kalau di UNER seperti apa Pak Rudi? Ya, jadi kita tetap mengikuti apa yang ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset ya, teknologi berkaitan dengan proses pertemuan tatap muka. Kalau untuk Selangga, pada intinya kita melihat pelaksanaan ini disebut dengan hybrid, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis ya, yaitu pertemuan ada yang menggunakan online, daring, dan ada yang menggunakan luring ya. Nah, ini semuanya dikaitkan dengan capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Jadi kalau seandainya seorang sarjana harus mempunyai kompetensi A, B, C, D, maka untuk menjaga ya capaian belajar itu proses kompetensi harus terpenuhi ya, sehingga setiap mata kuliah itu harus terpenuhi capaian pembelajarannya, sehingga pada waktu lulus semua kompetensi sudah dimiliki oleh seorang mahasiswa. Untuk itulah dalam pelaksanaan perkuliahan itu menggunakan tadi yang kita sebut dengan hybrid ya. Ada perkuliahan yang memang harus dihadiri secara luring, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat yang perlu skill ya, keahlian.
seperti kalian dokter ya yang harus bisa menyuntik ya, kemudian beberapa keahlian yang harus dibutuhkan di lab ya. Nah itu memang harus kehadiran secara fisik ya, yang mereka melakukan kewajiban tersebut. Nah, namun demikian memang persiapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan ya. Contoh misalnya kehadiran di lab itu sebelum mahasiswa hadir di lab itu harus ada persiapannya dulu ya. Kondisi lab itu harus memenuhi persyaratan tertentu ya. Kemudian yang hadir yang biasanya kapasitasnya 100%, maka ini hanya sekian persen saja. Artinya jarak tetap dilakukan. Kemudian hal yang berkaitan dengan proses untuk penerapan protokol kesehatan itu tetap harus dilaksanakan. Nah ini sudah dilaksanakan untuk pelaksanaan luring dengan kehadiran seperti di lab dan sebagainya. Itu sudah dilaksanakan oleh Selangga sejak semester lalu. Ini karena melihat capaian pembelajaran. Karena jangan sampai seorang lulusan itu tidak mempunyai kompetensi yang telah ditentukan. Contoh tadi, seorang dokter harus bisa menyuntik ya, minimal katakanlah misalnya gitu ya. Kemudian seorang ahli farmasi ya, obat-obatan juga harus bisa meracik obat ya. Dan ahli biologi ya harus juga mempunyai kemampuan untuk melakukan ekstrak dan sebagainya. Nah inilah yang harus ya, kita jaga, jangan sampai nanti pada saat pandemi ya COVID-19 ini yang sudah berlangsung 1 tahun setengah, tiba-tiba mahasiswa lulus tetapi kompetensinya tidak dimiliki sama sekali. Nah ini kan sangat merugikan ya, merugikan secara makro ya kepentingan nasional Indonesia dan juga kepentingan mikronya, yaitu kepentingan dari mahasiswa itu sendiri. Karena ini semuanya banyak yang terlibat dalam kepentingan ini. Satu ya pasti pemerintah Indonesia ya untuk perencanaan ketenagakerjaan di Indonesia ke depannya. Yang kedua juga berkaitan dengan kepentingan user ya, kepentingan user. Karena pengguna pasti berharap lulusan ini sudah punya kompetensi yang dimiliki. Nah, yang ketiga tentunya adalah si mahasiswa itu sendiri, lulusan itu sendiri, sehingga secara keseluruhan ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan juga Universitas Erlangga, khususnya itu sudah melakukan langkah-langkah untuk ya jangan sampai kompetensi mahasiswa lulusan ini terganggu dengan adanya pembelajaran yang terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Sehingga apakah pembelajaran melalui daring, apakah yang harus dilakukan selama ini tetap harus menjaga kompetensi mahasiswa. Jadi selama ini kita menggunakan hybrid, Pak Panji, terkait dengan pembelajaran di Universitas Erlangga. Dan informasinya juga untuk mahasiswa yang ikut luring wajib vaksin dulu minimal dosis pertama gitu ya Pak Rudi ya? Iya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya terkait dengan itu. Jadi tadi benar harus sudah melakukan vaksinasi, kemudian juga kriteria di lokasi ya, lokasi pelaksanaan belajar itu sendiri ya. Ataupun itu pelaksanaan protokol kesehatan yang sebaiknya. Iya. Vaksinnya apapun ya Pak ya? Saya pikir mungkin vaksin tertentu gitu. Betul ya? Baik, saya ke SMS ini langsung saja saya bacakan biar cepat. Pak Kadis mohon izin. Ini ada pertanyaan dari Hello V ini. Kalau untuk siswa yang sementara tidak mau ikut daring, apakah maksudnya luring maksudnya ini tulisan daring ya Kak, luring apakah diperbolehkan dalam pengertian takutnya nanti diintimidasi begitu dalam tanda kutip, oke gitu ya Mbak Velove maksudnya gitu ya. Jadi kalau siswa yang tidak ingin dulu ikut luring, apakah nanti tidak apa-apa dalam pengertian takutnya nanti diintimidasi teman-temannya dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Renivita yang menanyakan, ini tidak ada kaitannya tapi mungkin Pak Wahid boleh menanggapi atau tidak. Mohon izin Pak Kadis, sekedar masukan mungkin untuk satuan materi atau muatan pelajaran bisa didesain ulang karena kondisi seperti sekarang berat bagi kami untuk mengajar. Matur nuwun. Tanggapannya Pak Kadis? Ya, jadi pembelajaran tatap muka terbatas itu siswa yang masuk kelas itu hanya dibatasi maksimal 50%. Sehingga siswa yang memilih ikut
pembelajaran dari rumah, dipersilahkan, bebas. Dan dari hasil monitor kami, siswa yang ingin ikut pembelajaran tatap muka itu jauh lebih banyak. Setiap Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa bertanya kepada para siswa, sebagian besar itu ingin ikut di dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Sehingga bagi siswa yang masih ingin belajar jarak jauh juga sangat difasilitasi oleh pihak sekolah. Jadi jangan takut dibully dan lain sebagainya, tidak ada itu. Jadi bebas, mau mengikuti tatap muka terbatas di kelas juga boleh, dari rumah juga boleh. Kemudian yang kedua masalah kurikulum. Jadi secara nasional sudah diberlakukan kurikulum darurat, ya. Jadi kurikulum darurat ini adalah inti-intinya saja yang diajarkan. Contoh misalnya, kalau misalnya pembelajaran penambahan dan pengurangan. Jadi esensi itu penambahan itu apa? Esensi penambahan itu adalah pasti bertambah besar. Esensi pengurangan itu apa? Pengurangan itu pasti lebih kecil. Jadi kurikulum darurat itu seperti itu. Namun memang dari hasil evaluasi kami masih banyak guru yang memaksakan kurikulum yang ada, tidak menggunakan kurikulum darurat ini, sehingga target-target pembelajaran yang sudah ada di dalam kurikulum darurat itu belum sepenuhnya tercapai di beberapa sekolah. Begitu. Baik. Sebelum ke Pak Wahid, Pak Kadis, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, apa kabar pembelajaran tatap muka di Jawa Timur? Dari kalangan akademisi ada pesan atau saran, Pak? Monggo Pak Rudi. Jadi intinya berkaitan dengan proses pendidikan ya di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya, kita tetap mengharapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini semuanya adalah tercapainya ya kompetensi. Dan meskipun ada beberapa kendala di sini ya. Di kompetensi yang diharapkan terpenuhi baik itu di tingkat pendidikan sekolah dasar, sekolah pertama ya SMP dan sampai sekolah menengah atas, ini adalah terpenuhi. Seiring kita mempunyai kewajiban proses untuk memenuhi kriteria dan kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini dan ke depannya. Namun memang kita sampai detik ini masih berjuang ya di dalam upaya kita keluar dari pandemi COVID-19 ya. Bahkan kita dengar dalam berbagai di media massa maupun di media sosial ya. Sekarang ini juga ada sudah di tingkat global varian baru dari COVID ini ya, yang kita masih dalam proses juga melakukan mitigasi ke depan dengan sampai varian baru ini menjadi gelombang ketiga yang lebih dahsyat lagi ya. Tapi pengalaman Indonesia ya pada umumnya dan Jawa Timur dari varian kemarin ya, varian Delta atau yang akhirnya muncul gelombang kedua, mudah-mudahan kita semua sudah siap. Jadi capaian pembelajaran itu harus terpenuhi. Ya, semua yang konstruksi berkaitan dengan apakah dengan daring, apakah dengan hybrid itu harus memang dilaksanakan koordinasi ya dan sinkronisasi semua komponen. Maka dari kita provinsi, pemerintah kabupaten, kabupaten kota, kemudian juga pelaksana di lapangan yaitu kepala sekolah, guru ya, semua yang berkaitan itu termasuk dengan siswa dan wali siswa atau wali murid untuk semuanya sadar bahwa kita dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sangat penting ya. Kita juga saat ini menghadapi tantangan yang ada sehingga semuanya perlu adanya kebersamaan ya, rela untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka untuk pelaksanaan ke depan ya, menjaga segala sesuatunya berkaitan dengan kompetensi, menjaga segalanya berkaitan dengan masalah mitigasi pandemi itu harus difahami oleh semuanya, oleh stakeholder.
Termasuk yang paling penting sini adalah kesadaran dari orang tua siswa ya, dan siswanya sendiri. Sehingga kita semuanya, termasuk saya sendiri ya, yang juga menjadi wali siswa atau wali murid, harus mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Ibu Gubernur, oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam rangka ya persiapan kita tatap muka di semester depan ini. Demikian Pak Panji. Matur nuwun Pak Rudi. Dan terakhir ini ke Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pak Wahid Wahyudi, pesan dan juga himbauan, karena kalau melihat dari tayangan di channel YouTube kami luar biasa ini warga sekolah yang menyimak, memantau, ada yang dari Probolinggo, Lumajang, Blitar, Malang, Lamongan, Surabaya, macam-macam. Baik, saran dan juga himbauan untuk kita semua ini, Pak Kadis, monggo silakan. Ya, pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Semangat belajar juga tidak boleh redup dalam situasi apapun. Oleh karena itu, mari kita laksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan mari kita laksanakan penanggulangan COVID-19 juga sebaik-baiknya. Sehingga pendidikan bisa berjalan dengan baik, penanggulangan COVID-19 pun bisa berjalan dengan baik. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, penanggulangan COVID-19 juga menjadi tanggung jawab bersama. Terima kasih. Matur nuwun Pak Kadis. Kesehatan terjaga, pendidikan juga tetap jalan gitu ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, ini dalam pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan juga warga sekolah bisa menikmati pembelajaran dan juga ya tidak sampai terpapar COVID gitu ya. Harapannya kan seperti itu ya Pak Kadis ya. Matur nuwun Pak Kadis, matur nuwun Pak Rudi untuk waktunya. Semoga sukses dan juga sukses juga untuk masa depan pendidikan kita. Sampai jumpa. Semangat pagi luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Dinamika Jawa Timur dengan tema apa kabar pembelajaran tatap muka di Provinsi Jawa Timur bersama Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada Dr. Rudi Purwono SE MSE, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga.